Oke, ya, ini untuk yang materi atau topik tentang task card. Tentunya bagi kalian yang berasal dari SMK penerbangan atau yang dulu bersekolah di penerbangan, kalian tentu akan lebih tahu atau lebih memahami task card itu apa. Dan mungkin dulu waktu SMK pernah juga praktek terjun langsung membenahi sesuatu, membenahi bagian-bagian pesawat. Nah, kalian pasti akan bertemu dengan task card. Kalian harus membaca task card. So, what is a task card? Task cards are used to generate the work orders that specify scheduled maintenance work. Jadi, task card ini berisi tentang work order, urutan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang kalian lakukan ketika kita melakukan sesuatu, membenahi atau maintain di bagian tertentu. And then, task cards can contain job card and corresponding safety plan information that is copied to work orders. Yang ada di task card itu juga akan berisi tentang safety plan information yang akan tertulis pada work order itu atau urutan pekerjaan itu. Then you can enable version control of task card records to track revisions of task cards. Kalian juga ternyata bisa ketika kalian melakukan sesuatu menggunakan task card itu, then you can enable version control of task card records untuk tahu ada revisi, track revisionsnya dari task card itu. Jadi semua yang ada di task card itu pernah ada track revisionsnya atau tidak, semua akan tertulis di situ. Jadi kita sebagai pengguna task card yang sekarang akan dengan mudah mengetahui to track the record revision-nya. Task card contain detailed information for scheduled maintenance work on aircraft or pieces of equipment. Di dalam task card itu akan berisi informasi yang detail, informasi yang rinci tentang pekerjaan untuk memaintain sesuai dengan jadwal tertentu dari aircraft atau bagian-bagian yang harus di-maintain. When tasks become due, work orders are generated. Jadi, task card itu akan muncul di bagian-bagian atau ketika contohnya di bagian nose landing gear. Itu kapan harus terjadwal untuk di-maintain. Ketika sudah terjadwal untuk di-maintain, then we have to do it. Harus di-maintain. Dan nanti akan ada work order yang harus kita lakukan. An important feature of task cards is recognizing their role in achieving the required maintenance standard. Kenapa harus menggunakan task card? Kenapa harus ada work order-nya? Harus secara urut. Karena ketika kita menggunakan task card atau work order yang bagus, yang baku, the role in achieving the required maintenance standard yang berfungsi untuk mencapai persyaratan dari maintenance standard itu. Ketika kita sedang memaintain sesuatu, tentunya akan ada standar yang diperlukan, dibutuhkan untuk memaintain sesuatu itu. Task card should be manageable, offer clear sections for correct certification, for example, signed and stamped, and give clear instructions to maintain personnel regarding tasks. This includes ensuring the references to other documents have been previously assessed, and if not applicable, the task is amended. Jadi, syarat task card itu harus manageable, memberikan penjelasan-penjelasan yang clear, yang jelas, harus bisa dibaca dengan baik oleh si pemegang task card itu.
ketika ada sign, ketika ada sesuatu yang harus digambarkan atau harus dijelaskan, harus menggunakan correct certification. Harus legal, harus semua itu harus ada certify-nya. Then, this include ensuring that the references to other document. Ketika di task card itu ada referensinya dari dokumen-dokumen lain, yang harus diperhatikan adalah the other documents have been previously assessed. Dokumen itu harus dicek dulu sebelumnya. Harus dinilai dulu sebelumnya. Apakah dokumen itu ada? Apakah dokumen itu benar? Ketika iya, dilanjutkan untuk work ordernya. Tetapi ketika dokumen itu not applicable, ternyata itu tidak sah atau tidak valid, berarti work ordernya itu harus amended atau diubah planning yang lain. Jadi dokumen yang ditulis di task card itu tidak boleh sembarangan. Harus dicek dulu, harus di-assess dulu, benar atau tidak. Where task cards contain actual maintenance instruction data, arrangements must be made to ensure appropriate document controls. Sama juga, ketika di dalam task card itu berisi data-data yang digunakan untuk actual maintenance-nya atau pemeliharaan pesawat tersebut, dicek dulu apakah data-data yang tertulis itu sudah tepat. So we have to make and ensure the appropriate document controls. Do the controls. Itu sedikit tentang task card. Jadi intinya task card itu adalah work order atau yang harus kalian lakukan. Tidak boleh work ordernya dari A sampai Z, tapi kalian melakukannya E dulu, baru B, baru C, baru A. It will be work order. Yang disebut dengan work order berarti harus urut. Ketika A sudah selesai, pindah ke B, pindah ke C, dan selanjutnya. Then for the first meeting, I'm going to give you the task. The task here is tell again about what a task card is according to your understanding. Ceritain lagi ke saya, apa itu task card? And then find one example of a task card and give the explanation such as what are contained in the task card, what is the content of the task card, and the other. What is the function? Selanjutnya, record your explanation into video format and then upload your video through YouTube account or Google Drive. Terserah kalian mau menguploadnya itu boleh di Google Drive atau boleh di YouTube account kalian. Selanjutnya, send link dari video kalian itu ke Elena. Ini Elena ya, jadi Elena itu sama dengan Edmodo platform, jadi jangan bingung antara Elena dan Edmodo. Lalu, send the example of a task card that you have explained to Elena atau ke Edmodo. Jadi, kalian harus membuat video tentang apa itu task card, lalu memilih contoh satu task card, kalian boleh googling, terserah mau Boeing, mau tipe apapun, it's okay. Lalu dari task card yang kalian ambil dari internet atau mungkin dulu waktu SMK punya contoh task card, boleh nanti dijelaskan kira-kira dalam task card itu bagian mana yang dijelaskan, bagian mana yang di-maintain. Lalu, what are contained in the task card? Di dalam lembaran task card itu terisi apa saja? Atau mungkin ada date-nya, atau mungkin ada tools-nya yang digunakan, atau mungkin ada reference-nya, ada documents-nya, dan yang lainnya. Lalu, what is the content of the task card? Dalam task card itu, isinya apa? Atau inti dari task card itu apa? Bisa diceritakan. Tidak perlu return task, tidak perlu tertulis jawabannya. Semua harus kalian explain atau harus kalian jelaskan secara speaking, ya. Harus kalian buat dalam bentuk videonya. Jadi, ketika kalian membuat
contoh atau menjelaskan task card, kalian boleh menggunakan note atau menuliskan poin, tetapi tidak boleh menuliskan skripnya. So, do not read the text ya. Jadi kalian harus tulis poin-poinnya saja, lalu spontaneously explain the task card, then answer the questions here. Okay, I think that it's enough for the first meeting. Nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya akan saya berikan melalui Elena platform atau platform Elena di Edmodo itu. Dan selanjutnya nanti kalian akan mengumpulkan tugas-tugas itu melalui Elena. Hanya upload saja di YouTube atau di Google Drive untuk mendapatkan linknya. Lalu kalian copy and paste link kalian ke akun Elena kalian. Okay, thank you everyone and good luck for your task.